yang insya Allah kita akan bersama-sama mengikuti tablik akbar spesial dengan tema keindahan akidah Ahlus Sunnah dalam menjaga keutuhan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim, hari ini Ahad 23 Februari 2025 atau 24 Sya'ban 1446 Hijriah, bertempat di Masjid Manurul Ilmi, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Alhamdulillah telah selesai dan insya Allah sukses digelar tablik akbar bersama Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafidahullah dengan tema keindahan akidah Ahlus Sunnah dalam menjaga keutuhan NKRI. Apapun yang tidak bisa untuk menutup-nutupi keindahan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya acara tablik akbar yang diselenggarakan oleh Densus 88 dengan mengundang ustadz yang bermanhaj salaf, yang dituduh salafi, yang dituduh wahabi, yang kata Islah Bahrawi ya menjadi pintu masuk pemahaman terorisme, bahkan 100% teroris itu isinya orang-orang wahabi. Ya, dengan adanya tablik akbar yang diselenggarakan oleh Densus 88 dengan mengundang asatidz salafi, itu menjadi tamparan keras untuk Islah Bahrawi dan juga untuk orang-orang yang selama ini menuduh dakwah sunnah dengan tuduhan yang sama seperti yang dilontarkan oleh Islah Bahrawi kaum muslimin. Ya, seandainya tuduhan tersebut benar, ya, apa yang mereka katakan itu benar, mustahil Densus 88 mengundang asatidz salafi untuk berceramah di hadapan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini Jumat 14 Februari 2025. Beberapa hari yang lalu saya dikirimi sebuah flyer yang isinya adalah pengumuman tentang sebuah acara tablik akbar di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, yang isinya begini. Saya baca ya. Densus 88 AT Polri Satgaswil Jawa Tengah menyelenggarakan tablik akbar spesial dengan tema keindahan akidah Ahlus Sunnah dalam menjaga NKRI, insya Allah bersama Ustadz Abdullah Zain LCMA, pengasuh Ponpes Tunas Ilmu Purbalingga. Pada hari Ahad 23 Februari 2025 atau 24 Saban 1446 Hijriah, pukul 09.00 sampai dengan selesai. Tempat di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Masjid Agung Darussalam itu masjid yang di sebelah alun-alun Kabupaten Purbalingga. Muslimin, muslimah dibuka untuk umum. Nah, ini penyelenggaranya adalah Densus 88 Polri. Nah, di bawah ini banyak sponsornya nih. Ada Yufid TV, Usman TV, dan lain-lain. Mengapa saya kaget? Karena pengisi acara tablik akbar ini adalah Ustadz Abdullah Zain LCMA yang selama ini dikenal sebagai Ustadz Salafi Wahabi. Ya, terlihat bahwa di situ ada Yufid TV dan sebagainya, karena emang ya semua orang tahu yang mengikuti peta pergerakan harokah Islam di tanah air, peta politik Islam, peta pemikiran Islam di tanah air, pasti tahu siapa apa Yufid TV, siapa Abdullah Zain. Tentu saja ini mengejutkan karena yang ngundang atau yang menyelenggarakan adalah Densus 88, di mana Densus kan memiliki tugas khusus di dalam pencegahan dan penindakan kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal, bahkan teroris, para terorisme gitu loh.
Tentulah ini mengejutkan karena menurut saya bertentangan dengan visi misi dan apa yang seharusnya dikerjakan oleh Densus 88. Mengapa kemudian yang diundang justru Ustadz Abdullah Zain? Mengapa bukan Ustadz atau ulama kiai yang dari tokoh-tokoh muslim moderat? Jejak Abdullah Zain diantaranya ya sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kelompok-kelompok Salafi Wahabi, sukanya membid'ahkan amaliyah orang-orang NU, membid'ahkan, menyesatkan, menerakakan. Itu platform mereka. Dan Densus 88, BNPT tentu tahulah ideologi ajaran agama yang dibawa oleh para terpidana teroris, oleh para teroris yang mereka tangkap. Seperti sering disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi, akar ideologinya adalah Salafi Wahabi. Para teroris itu yang ditangkap itu hampir semua berangkat dari satu ajaran ideologi Salafi Wahabi atau ideologi tafkiri yang mengkafirkan umat lain. Orang di luar kelompoknya akan disesatkan, dibid'ahkan, dikafirkan. Bahkan bangsa dan negara ini dikafirkan oleh kelompok-kelompok Salafi Wahabi takfir ini karena dianggap tidak berdasarkan ajaran Islam di dalam menyelenggarakan negara Republik Indonesia. Sering-sering disebut tauhid, termasuk polisi. Densus itu sering-sering disebut tauhid. Setan Indonesia Raya katanya lagu kebangsaan tauhid. Bangsa ini bangsa yang berdasarkan tauhid, sehingga harus dilawan, harus diserang. Nah, kelompok-kelompok radikal ini, garis keras ini dengan ideologi Salafi Wahabi ini tentu mestinya adalah kelompok orang-orang yang harus menjadi ring pertama untuk dilawan, ring pertama untuk dijauhkan dari institusi Polri, dari masyarakat, dari kita semua, dari seluruh elemen bangsa dan negara ini. Lah, kalau kemudian kok diundang oleh Polri bahkan sekelas Densus 88, tentu ini mengejutkan dan tidak habis pikir. Nah, atas lebaran itu kemudian saya coba tanyakan ke teman-teman yang kebetulan di Densus juga. Oke, kemudian dicoba untuk dicek. Nah, sekian hari berselang, alhamdulillah hari ini saya melihat selebaran tersebut dengan keterangan sudah dibatalkan. Jadi acara tersebut, tablik akbar tersebut yang mengundang Abdullah Zain dibatalkan oleh Densus 88. Polri khususnya Densus Jawa Tengah, Satgaswil Jawa Tengah. Saya tidak habis pikir mengapa sekelas Densus, ya walaupun di daerah di Jawa Tengah mestinya tahu peta politik ini, mestinya bisa lebih selektif lagi di dalam upaya pencegahan paham-paham intoleransi, radikalisme yang bisa berakibat terorisme. Harusnya tahu, sehingga dengan pengetahuan itu kemudian tidak salah pilih menghadirkan ustadz yang mestinya diupayakan untuk mencegah paham-paham intoleran. Ya, kalau nggak paham ya jadinya begitu. Menurut saya tidak masuk akal ini. Ya walaupun kita tahu bahwa kelompok-kelompok ini terus melakukan infiltrasi. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi berusaha terus menyusupkan ideologinya, pahamnya ke seluruh lini. Baik di masjid-masjid umum, baik di institusi pemerintah maupun swasta. Mereka sangat cerdas menelusupkan paham mereka. Ya pada awal-awalnya mereka tidak mungkin akan ngomong tentang jati diri ideologi mereka. Tapi ketika sudah terpesona, ketika sudah mereka ikut suka dengan pengajarannya, nanti jati diri aslinya akan keluar. Ya, dan ini sudah berlangsung sangat lama sebenarnya. Maka tidak aneh kalau kemudian muncul polisi cinta sunnah. Polisi atau grup komunitas polisi cinta sunnah kan sudah diketahui mafhum. Itu adalah kelompok-kelompok polisi yang terpapar ajaran Salafi Wahabi. Dan jumlahnya nggak sedikit ribuan. Tuh Gus Islah Bahrawi pernah memaparkan itu. Lebih dari 20.000 itu polisi cinta sunnah ya. Ya mudah-mudahan seiring berjalannya waktu
kelompok polisi cinta sunnah ini sudah bisa disadarkan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jati diri dan kesetiaan yang tidak diragukan lagi dan tidak lagi mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Salafi Wahabi. Ya, itu harus saya kira. Kalau sampai aparat kita, apalagi sampai aparat TNI juga ikut terpapar, walaupun juga ada sudah yang terpapar, banyak juga. Ya, sumbernya yang saya terima juga dari Gus Islah Barawi, ribuan juga. Dan beberapa tahun yang lalu lah ya disampaikan. Kita harapkan juga sudah selesai, sudah tercuci kembali, sudah dideradikalisasi kembali. Mudah-mudahan kita berharap hari ini sudah tidak ada lagi aparat TNI Polri yang terpapar oleh virus-virus ideologi Wahabisme ini. Bahaya kalau sampai terpapar, karena kalau sudah terpapar ikut-ikutan mengatakan bahwa negara ini negara kafir, wah, bisa menimbulkan pemberontakan, berbahaya sekali. Alhamdulillah sekali lagi bahwa acara tablik akbar di Purbalingga ini sudah dibatalkan. Ya kalaupun mau dilanjutkan tabliknya silakan, tapi ngundang dong ulama-ulama, ustadz-ustadz yang tidak diragukan lagi kesetiaannya terhadap merah putih, tidak diragukan lagi toleransinya, tidak diragukan lagi Bhinneka Tunggal Ikanya, yang memperkuat bangsa dan negara dalam hal hubul waton, cinta tanah air. Ya biasanya ustadz-ustadz kiai-kiai dari NU ya yang sudah sering populer muncul di publik kan kayak Gus Muafik. Ya Ustadz Muhammadiyah seharusnya juga begitu. Seharusnya begitu. Ya bogoh lah, yang penting tidak dari ustadz-ustadz kelompok Salafi Wahabi yang sudah jelas-jelas menghasilkan produk-produk kelompok intoleran, kelompok radikal, bahkan bisa menjadi teroris. Muncul dari paham Wahabisme ini. Oke, mudah-mudahan Polres di Purbalingga juga berbenah diri. Panjenengan boleh berkonsultasi dengan Densus 88 di tingkat pusat tentang ajaran Salafi Wahabi. Polres di Purbalingga, karena di Purbalingga ini jejak digitalnya saya lihat juga ini. Jejak digitalnya ini beberapa waktu yang lalu juga polisinya aktif mengunjungi pondoknya Abdullah Zaini nih.